Kajian Ahad bersama Ustadz Haji Juhaedi Abdullah S.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin. Hadirin jemaah mushollah ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKI menyampaikan beberapa maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushollah ikhlas pada pekan pertama di bulan Januari 2026. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 27 Desember 2025 sebesar Rp3.483.445. Total pemasukan selama 1 minggu sebesar Rp1.680.000. Total pengeluaran selama 1 minggu dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Januari sebesar Rp2.638.584. Sehingga total keuangan mushollah saat ini sebesar Rp2.524.861. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushollah di sini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan kemudahan, dan semoga apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mari kita juga sama-sama mendoakan bagi para jemaah dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala dan Allah angkat penyakitnya. Al-hadiniyah wa kulliniyati sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan pertama hari ini, yaitu insyaallah alhamdulillah diisi oleh Ustadz Haji Juhaedi Abdullah S.A.G. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tema yang akan dibawakan untuk kajian pagi hari ini yaitu lanjutan dari pertemuan bulan lalu, yaitu mengenai ilmu syarat wal faraid. Semoga nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih menggantung terkait pertemuan bulan lalu, insya Allah semua akan bisa dijawab oleh Ustadz Haji Juhaedi Abdullah S.A.G. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan mari kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Juhaedi Abdullah. Kepada Pak Ustadz Abdullah tempat kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhiqu al-faraid bi ahliha fama baqiya li aula rajulin dzakarin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita, bilkhusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat duduk kembali di majelis yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Dan yang kedua, harapan kita tentunya mudah-mudahan melalui taklim ini dapatkan Allah tambahkan ilmu kepada kita dan diberikan pula kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari ilmu faraid, dan titik bahasan terakhirnya adalah furudul muqaddarah, bagian dari para ahli waris. Kita awali terlebih dahulu. Pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala tercantum surat An-Nisa ayat 7. Allah berfirman, lirijali nasibum mimma tarakal walidaini wal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan begitu juga bagi perempuan ada bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tuanya atau kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-faraid bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya dan sisanya untuk laki-laki terdekat. Muttafaqun alaih. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita awali dengan makna ilmu faraid. Nah, ada ilmu faraid, ada ilmu hibah. Kalau hibah itu pembagian harta dikala orang tua masih hidup, itu hibah. Nah, kemudian ketika hibah ini apa hukumnya? Mau mubah atau boleh? Umpamanya kekhawatiran nanti setelah ditinggalkan akan ribut, maka dibagi. Tapi ingat, umur kita kan belum tahu Pak Jaris. Jangan langsung hibah dibagikan semua, kita masih hidup. Tahu-tahu umurnya
masih panjang, keperluan banyak, harta sudah dibagi-bagi, kan kacau dibuatnya. Makanya hibah itu sebelum dilaksanakan diperhitungkan dulu, ya. Artinya gini, kalau umpamanya punya barang ini sudah dihibahkan semua kepada anak-anak, kalau kita umur masih panjang, keperluan masih ada, masa kita mau minta lagi ke anak? Kan borok si kuradang kelek kata orang Kulon. Sudah dibagikan diminta lagi. Makanya matang-matang kalau mau menghibahkan anak kepada siapapun, ahli waris atau bukan ahli waris. Kan kalau hibah ini kan ada kepada ahli waris, tentu sepersetujuan ahli waris yang lainnya. Sebab nanti sudah cerita waris lain lagi. Atau bukan ahli waris gitu. Jadi makanya ketika menghibahkan ini harus dihitung matang, berapa banyak yang mau dihibahkan, berapa banyak sisanya. Sisanya berarti untuk kita sebelum dipanggil oleh Allah. Adapun setelah kita meninggal, sisanya tadi berarti nanti diwaris lagi oleh anak-anak atau oleh ahli waris. Satu. Kemudian masalah waris. Waris ini kan kemana ada rukunnya. Ya. Ada rukun warisnya. Nah, pertama sebelum mewaris, diingatkan kembali, selesaikan dulu paling tidak 5 perkara, 5 permasalahan. Pertama, bagaimana biaya tajhij mayat. 1. Dari mulai memandikan, mengkafankan, nyolatkan, dan sampai kepada menguburkan. Nah, sebelum dibagi-bagi itu dulu. Itu sudah beres, lihat lagi barangkali ada hutang piutang. Baik hutang hak adami kepada manusia, nah, jangan hanya basa-basi. Ini kadang-kadang hanya basa-basi doang kita. Ya, makanya ketika cerita harus bayarkan hutang dulu sebelum membagikan waris, berarti hutang itu asal ada catatan. Ini yang kadang-kadang kita teledor Pak Haji Zamroni. Karena mentang-mentang ini hutang dengan teman, dengan saudara, enggak dicatat. Ujung-ujungnya kalau udah meninggal, barulah datang umpamanya orang menagih kepada kita. Ya, nagih ke keluarga, ke ahli waris, catatan enggak ada, kan repot itu akhirnya. Kalau hanya 1.000, 2.000, kalau jutaan, nah, akhirnya bisa-bisa dua-duanya itu nanti gigit jari itu. Siang nagih hutang kepada keluarga almarhum enggak bawa catatan, di almarhum juga enggak baca catatan, kan susah, jadi bikin ribut nanti. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Bila ada transaksi termasuk hutang piutang, faktubu, catat gitu. Supaya nanti bila sudah meninggal tadi, nah mudah menyelesaikannya. Atau hutang dalam agama misalnya, dia sudah daftar atau belum daftar haji atau umroh, tapi dia ada kemampuan, bereskan dulu tuh hajinya, badal hajinya atau badal umrohnya. Paling tidak berarti walaupun hajinya belum dilaksanakan karena nunggu giliran, berarti dananya sudah disiapkan untuk badal ataupun umroh gitu. Itu masih termasuk hutang. Kemudian berikutnya yang keempat, wasiat. Kata orang tua kita, abah wasiat nih, nah kontrakan ini yang sekian pintu, hasilnya tiap bulan untuk operasional Al-Ikhlas. Punya hitung, ternyata tidak lebih dari 1/3, wajib ahli waris menunaikannya. Kalau lebih 1/3 dipertimbangkan. Pokoknya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan si almarhum tadi. Sebab wasiat mah dilaksanakannya setelah yang berwasiat meninggal. Nah gitu. Ini kaitan wasiat. Kemudian yang kelima barulah warisan. Waris ini ada rukunnya. Ada pertama harta warisan atau tirkah disebutnya. Yang kedua ada yang mewaris, berarti ahli waris.
Kemudian ada juga orang yang tidak mewaris. Orang yang tidak bisa mewaris itu diantaranya adalah pertama, berbeda agama. Walaupun anak kandung, kalau berbeda agama itu dalam Islam tidak ada warisan dari orang tuanya. Misalnya Ki Ahmad punya anak karena anaknya banyak, ada yang agamanya tidak Muslim, tidak Islam. Dia tidak bisa nuntut warisan kepada peninggalan Ki Ahmad walaupun anak kandung, karena berbeda keyakinan, berbeda agama. Satu. Yang kedua adalah diantaranya lagi yang tidak bisa mewaris adalah orang yang membunuh. Mungkin umpamanya dia karena tahu ada bahwa yang mewaris itu kan penyebab waris ada karena nasab, karena keturunan. Sebab mewaris juga karena ada pernikahan. Jadi anak muda umpamanya nikah dengan janda kaya. Lalu dia karena berpikir penerangan dari para kiai, para ustadz bahwa pernikahan menjadi penyebab berhak mendapatkan warisan walaupun belum dukhul, Pak Haji Jamroni. Nikahnya tadi siang misalnya, atau umpamanya baru seminggu lah pernikahan, belum pernah dukhul sama sekali. Tahu dukhul? Dukhul udahlah. Belum pernah hubungan, tapi nikah sah. Ada sah menurut syar'i. Bahkan kalau di Indonesia selain syar'i, sah menurut pemerintah, menurut negara gitu kan. Dua-duanya. Lalu dia umpamanya punya pikiran jelek. Apa pikiran jeleknya? Walaupun belum dukhul, belum bergaul, dia bunuh si janda tadi, si janda kaya, meninggal, tidak dapat warisan tuh si suaminya. Padahal dia andai kata meninggal beneran, apa maksudnya meninggal beneran? Meninggal normal, bukan dibunuh gitu kan. Walaupun belum dukhul, belum bergaul, dapat warisan itu. Hatta jam ini dia akan nikah, qabil tu nikah bimahrin madkur umpamanya. Sudah selesai akad nikah, 1 jam kemudian istrinya meninggal, tetapi dapat warisan tu suami tadi dari harta peninggalan istrinya. Tapi kalau karena penyebabnya meninggalnya si fulanah tadi dibunuh oleh suaminya, maka suaminya tidak dapat warisan karena dia sebagai orang yang membunuh tadi, diantaranya para jamaah. Kemudian yang berikutnya tentu termasuk juga anak di luar nikah. Apa ada anak di luar nikah? Oh banyak. Katanya nyontoh Siti Maryam katanya. Ya. Sebenarnya kaitan dengan ini bukan hanya sekedar warisan saja. Bahkan anak yang di luar nikah berarti bapak biologisnya pun tidak bisa menjadi wali nikah. Wali nikah. Jadi kalau umpamanya nih di lingkungan ada orang yang kecerongan, ya, kebablasan, belum akad nikah udah berhubungan terlebih dahulu, alias di DP duluan. Berapapun yang di DP-kan kalau dia sudah jadi janin itu adalah di luar nikah, maka ketika anak itu lahir, kalau dia anak perempuan, 1 dia tidak dapat warisan, 2 dia tidak bisa diwaliin nikahnya oleh bapak biologisnya. Siapa walinya? Hakim. Hakim menurut undang-undang perkawinan adalah kepala KUA. Kalau undang perkawinan, kalau menurut syar'i siapa saja yang diangkat oleh si itu perempuan. Jadi kalau menurut syar'i ini wali hakim misalnya, terserah siapa yang mau diangkat oleh si perempuan yang mau nikah tadi. Katakanlah Aminah, dia mohon maaf, Aminah misalnya dia hasil dari hubungan gelap, sudah ada jodohnya umur 20 tahun misalnya dia mau nikah dia, dan dia tahu bahwa dia adalah anak di luar nikah, maka dia tinggal ngangkat siapa saja. Mau Pak Haji Susilo yang diangkat sebagai wali hakim boleh,
kalau menurut syar'i. Iya, paling kaji sosiolog wani piro gitu, paling juga gitu. Iya kan, atau boleh maunya Haji siapa Haji Haris mau diangkat jadi hakim. Pak Haji Haris, saya mengangkat Bapak sebagai wali hak, sebagai hakim untuk menikahkan saya kepada seorang laki-laki bernama Fulan. Nah gitu, terima oleh Pak Haji Haris, maka nikahkan. Bapak biologisnya tinggal nyaksikan saja. Nah, jadi tidak boleh diwali. Kalau diwaliin oleh bapak biologisnya tidak sah nikahnya. Kalau nikahnya tidak sah, berarti anak itu selama rumah tangganya adalah berhubungan zina. Naudzubillah. Waris tidak dapat. Kemudian termasuk tadi perwalian nikah juga tidak dapat. Jadi para jamaah dimuliakan Allah, itu kaitan dengan yang berhak menerima waris dan yang tidak berhak untuk menerima waris. Sekarang berkaitan dengan harta. Kan harta itu dalam rumah tangga ada dua para jamaah. Ada harta bawaan, ada harta gonogini. Artinya harta hasil kerja selama rumah tangga. Nah, jadi harta bawaan misalnya si istri ketika nikah dia punya harta bawaan. Satu di antara harta bawaan pasti itu mahar. Mahar itu umpamanya dia punya mahar 100 gram misalnya. 100 gram ini mutlak punya istri. Suami tidak boleh macam-macam. Andai kata dia meninggal, nah si istri tadi, berarti itu termasuk harta bawaan, harta milik si istri, bukan milik suami. Suami tidak boleh macam-macam itu kepada mas kawin tadi. Jadi ada harta bawaan dibawa baik suami misalnya dibawa dari orang tuanya, si istri juga ada bawa dari orang tuanya sebelum ketika berumah tangga. Harta gonogini artinya harta hasil dari mereka berdua ketika rumah tangga. Lalu mana yang termasuk sebutnya tirkah? Nah, ya hartanya ada dua, harta peninggalan dan dimaksud peninggalan mayat. Nah, gitu. Jadi gini, si rumah tangga A dengan B, Ahmad dengan umpamanya A-nya Ahmad, B-nya siapa ya? Udah Ki Ahmad dengan Ibu Ella misalnya, adalah yang gampang-gampang aja. Nah, ketika meninggal umpamanya salah seorang dari tadi, baik Ki Ahmad maupun Bu Ella, berarti ini hartanya itu kan ada harta bawaan, ada harta gonogini. Yang pertama hitung dulu harta gonogininya sebelum mendapatkan berapanya dulu. Jadi jelaskan dulu harta gonogininya, bagi dua dulu katanya. Dalam aturan gitu, bagi dua. Kalau ternyata harta bersama, katakan harta bersama ini setelah dibagi dua, 50% berarti punya suami, 50% semuanya istri. Ketika suami dulu ya, ketika suami meninggal, berarti harta tadi kan 50% punya istri, 50% semuanya suami. Kita bercerita nggak ada harta bawaan dulu supaya lebih mempermudah. Hanya harta bersama. Harta bersama tuh yang 50% punya si suami, punya almarhum, 50% punya si istri. Nah, kalau suami meninggal berarti yang diwaris berapa persen? 50. Nah, betul, 50%. Kalau uang kan misalnya 200 juta harta bersama, berarti masing-masing 100 juta. Suami meninggal berarti meninggalkan harta 100 juta. Tirkah namanya. Rumah dijual, tanah dijual, kontrakan dijual, dapatlah umpamanya uang misalnya 200 juta, berarti 200 juta dibagi dua, ketika suami meninggal berarti 100 juta itulah yang diwaris,
diwaris oleh istri, diwaris oleh anak kalau udah punya anak, diwaris oleh ibu kalau ibu bapaknya masih ada. Itu ahli waris yang tidak bisa dihijab para jamaah, tidak bisa dihilangkan haknya. Nah, kalau umpamanya kebetulan si istrinya juga yang meninggal duluan, berarti harta peninggalan si mayat 100 juta. Nah, itu yang diwaris, yang akan diminta oleh ahli waris tadi. Nah, gitu. Jadi itu namanya harta hasil kerja bersama. Kalau umpamanya kebetulan dia tidak punya harta bawaan, nah, jadi gampang hitungnya gitu mah. Nah, kalau punya harta bawaan misalnya, berarti harta bawaan suami tadi digabung ke harta peninggalan, harta tirkah. Berarti harta tirkah ada 2 jalur. Satu harta tirkah atau peninggalan mayat, peninggalan suami tadi yang hasil dari kerja bersama bodoh gini. Tadi yang 100 juta, misalnya dia punya peninggalan harta bawaannya misalnya dia 50 juta, berarti 150 juta itulah tirkahnya, peninggalan si suami. Diwaris oleh siapa? Nah, sekarang umpamanya ahli warisnya pertama pasti istri karena punya istri dia tadi. Kedua umpamanya punya anak. Nah, ketika punya anak, anaknya misalnya 1 laki-laki 2 perempuan, nggak usah banyak sekarang hitungnya karena anak sekarang kan nggak banyak, paling banyak hanya 3. Nah, jangan banyak-banyak. 1 laki-laki 2 perempuan, kemudian ibunya bapaknya si almarhumah, almarhum karena suami yang meninggal masih ada, maka ibunya mewaris tuh. Nah, karena ada anak, maka ibu dan bapaknya bagiannya hanya 1/6. Ya, 1/6 kebagian bapak tadi karena terhalang oleh anak. Kalau dia belum punya anak, maka si ibu atau si bapak almarhum dapat 1/3. Nah, kalau tidak punya anak, kalau punya anak berkurang menjadi 1/6. Anak kebagiannya adalah, nah, istri kebagiannya kembali, istri kebagiannya karena dia punya anak, si suaminya ketika meninggal, istri kebagian 1/8. Nah, bagian-bagian. Nah, baik, sekarang mulai saya berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama nih, oh iya ya ini. Oh iya, pakai itu aja. Dah. Iya. Sekarang ini harta tirkah ya, kembali tirkah. Tirkah itu ada 2. Sekarang kalau ngitung yang 2, ada harta gonogini, ya, gonogini. Kedua umpamanya dia bawaan. Kalau ada ini ada bawaan. Nah, jadi kalau digabung dia harta tirkahnya ada, bawaannya ada, digabung. Maka gonogini ada, bawaannya ada, berarti ini namanya tirkah. Nah, kemudian kaitan dengan ini para jamaah, misalnya nih suami, ya kita suami dulu, suami meninggal, meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya misalnya ada 3 ahli waris. 1 ahli warisnya istri. Kedua adalah umpamanya ayah, bapak. Kemudian di sini adalah anak. Katakanlah ibunya nggak ada, bapak aja lah, anak. Anaknya umpamanya ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah,
Jadi kalau cerita nanti saudaranya suami ini tidak bisa mewaris karena ada anak dan ada bapak. Di saudara-saudara kandung dia tidak bisa mewaris. Katakanlah ini si suami ini kan punya adiknya, punya adik, punya kakaknya atau abangnya gitu kan, saudara-saudaranya. Ini semua saudara tidak bisa mewaris karena terhalang oleh anak, bahkan terhalang oleh bapak. Lebih utama bapak si almarhum, bapak si almarhum ya, almarhum itu terhalang oleh si anak tadi. Nah, kaitan dengan ini bagian-bagiannya sekarang belum dikasihkan uangnya. Ini yang diwaris dari suami ini tadi hartanya, katakan harta tirkah tadi, harta gonogini, kerjasama dalam rumah tangga, dan juga ada bawaan, gabungkan. Atau kalaupun tidak ada bawaan, bawaannya tidak ada, hanya harta gonogini saja. Nah, misalnya kita katakan harta gonogininya umpamanya 200 juta. Misal. Nah, sekarang persentasenya atau bagiannya, karena punya anak, istri dapat 1/8, ibu 1/8 saja. Kenapa 1/8? Karena terhijab, terhalang oleh anak. Kalau dia tidak punya anak, ini 1/4 naik bagian istri, jadi naik 1/4. Kalau tidak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8. Kemudian si bapak ini adalah karena punya anak 1/6. Ini adalah sisa. Nah, jadi anak ini sisa, disebut asobah dalam bahasa Faraid. Nah, jadi sudah ada. Nah, lalu bagaimana cari asal masalahnya? Cara baginya kan dari 200 juta tadi misalnya. Nah, atau nggak usah terlalu ke uang jutaan dulu, ke angka dulu ya. Nah, misalnya di sini cari asal masalah, belum ada tuh asal masalah. Mau membagi berapa kebagiannya gitu kan. Maka carilah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6 dan 8. Yuk silakan. Bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6 dan dibagi oleh 8. Bilangan berapa? Bilangan berapa, Bu? 24 ya. Kalau umpamanya 12 dibagi 6 bisa, bagi 8 nggak bisa. Kalau 18 dibagi 6 bisa, dibagi 8 nggak bisa. Berarti 24 ya. Gimana? 16 dibagi 6 nggak bisa. Dibagi 8 bisa. Ya jelas. Ya jadi yang jelas artinya sepakat bahwa asal masalah adalah 24 yang bisa dibagi oleh dua pembilang ini, ya. Nah, berarti di sini umpamanya katakanlah di sini. Nah, 24. Nah, berarti 24 1/8 dari 24 berapa? 1/8 dari 24 3. Kemudian 1/8 1/6 dari 24 4. Jumlahkan berapa? 7. 24 diambil 7 berapa? 17. Sisa kan? Berarti jatah untuk anak adalah 17, bagian bapak adalah 4, bagian istri adalah 3. Tinggal uangnya mah gampang. Tinggal uangnya gampang sekali kalau uangnya mah. Nah, berarti kan jadi udah ada bagian-bagiannya. Ini kan bagian. Nah, sekarang bagian 17 dibagi berapa? Yuk, siapa cerdas? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Berarti ini 2.
Ini 2. Betul? Ini kan jadi 2 bagian. Ini tetap. Jadi berapa jumlahnya? 4. Berarti dibagi 4 ini. Nah, 17 dibagi 4 nanti gitu. Nah, jadi ini diantara seperti begitu, belum ke uangnya. Nah, ini satu. Kalaupun si istri yang meninggal sama, si istri yang meninggal pun sama. Itu cara membaginya gitu kan. Nah ini, kalau dia punya ibu berarti ibunya masih ada, ibu lagi dan seperenam. Ini kalau ahli warisnya seperti ini. Baik, satu permasalahan, belum kepada uangnya. Nah, sekarang saya bikin permasalahan berikutnya. Nah, dia kata Pak. Kembali sekali lagi. Yang jelas harta yang diwarisnya oleh ahli waris adalah harta bersama atau gonogini. Kalau ada harta bawaannya digabungkan dulu ya. Jadi bukan dari semua. Jadi artinya kembali ke umpamanya nih, contoh yang paling gampang. Cara di sini katakan di sini tadi suami ya, atau jaud atau suami kemudian meninggalkan ahli warisnya, bahkan dia 4 ahli warisnya umpamanya 4 ahli waris. Suami meninggal, ahli waris pertama adalah istri. Kemudian ahli waris kedua umpamanya di sini adalah bapaknya si almarhum. Ahli berikutnya adalah ibu. Kemudian ini ahli waris saja ada di sini adalah anak. Tidak, tadi bisa anaknya tadi umpamanya katakanlah 2, ini adalah 3, laki 2, perempuan 3. Nah, baik para jamaah. Pertama berkaitan dengan istri, karena punya anak, kembali dia kebagian adalah 1/8 kembali. Kemudian bapak 1/6, ibu 1/6, anak sisa ya, anak sisa atau asobah. Ini adalah sisa atau asobah. Nah, kembali tetap asal masalahnya kepada angka yang bisa dibagi 2 ini. Tapi jelas tadi berapa? 24. Nah, 24 dibagi 8 berarti 3. 24 dibagi 6 4. Dibagi 6 4. Ini sisa. Berapa sisanya? 4 dengan 4 8, dengan 3 11. Sisanya 13. Nah, 13 ini berarti dibagi ini jadi berapa? 4 ya, kali 2 kan. Ini tetap 3. Berarti jumlah 7. 13 dibagi 7. Nah, ini pembagian. Tinggal ya kalau uangnya mah gampang bagaimana dari sisa, dari perannya kepada uang yang ditinggalkan tadi. Itu diantara seperti itu cara pembagiannya. Kalaupun yang meninggal di sini istri, yang meninggalnya misalnya istri, ya, yang meninggal istri berarti di sini suami. Berapa suami kebagiannya? Kalau istri yang meninggal, kita aja. Berarti karena punya anak, maka suami kebagian 1/4. Kalau dia tidak punya anak, maka suami adalah kebagian setengah atau 1/2. Ini karena dia tadi umpamanya punya anak, ini tetap. Sekarang kalau umpamanya kita membuat yang ahli warisnya, misalnya ini sekarang si istri yang meninggal duluan. Nah,
Kemudian ninggalkan ahli warisnya suami, ya suami. Kemudian ninggalkan ahli warisnya hanya dengan di sini umpamanya hanya anak saja, anak. Nah, ya katakanlah begitu, suami dengan anak. Anaknya umpamanya 2 laki, 3 perempuan. Nah, ya 5 anaknya Pak Jairis, 5 anaknya. Suami kebagian berapa? Suami adalah kebagian 1/4. Sisanya itu anak. Nah, ini sisa, anak itu adalah sisa. Berarti berapa kalau sisanya dari 1/4 berarti 3/4 kan? Sisanya 3/4 bagian ini. Nah ini dibagi berapa? 3/4. Asal masalahnya berarti 4. Asal masalahnya adalah 4. 4 dibagi 4, 1. Sisanya 3. Nah, jadi bagian suami 1, bagian umpamanya si anak tadi yang 5 orang adalah 3. 3 dibagi berapa? Ini jadi 4, ini jadi 3, tetap dibagi 7. Nah, kalau diuangkan ya tergantung uangnya. Kalau uangnya umpamanya di sini 24 juta, umpamanya 24 juta, berarti kembali 24 juta bagian suami berapa? 1/4 dari 24 berapa? 1/4 dari 24 6. Berarti bagian suami adalah 6 juta. Nah, sisanya berapa? 18 juta. 18 juta dibagi berapa? 7. Nah, bagian si anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, masing-masing 1 bagian. Jadi artinya para jamaah yang dimuliakan Allah, berarti berkaitan dengan ini ahli waris tadi yang tidak bisa hilang sama sekali adalah pertama istri atau suami. Istri kalau dia suami meninggal tidak punya anak berarti kebagian 1/4. Kalau ketika meninggal suami tidak punya anak berarti istri kebagian 1/8, berkurang. Kemudian suami sekarang, kalau si istri meninggalkan harta berapapun banyaknya, maka bagian suami adalah tirkahnya tadi setelah dibagi godok gini dibagi 2 tadi adalah setengah kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, suami pun bagiannya berkurang. Kenapa berkurang? Ketarik oleh anak, kebagi menjadi 1/4. Sisanya berarti anak. Anak tetap asobah, tetap sisa. Lalu sisa tadi tergantung, kalau anak laki-laki semua berarti tinggal baginya berapa jumlah anak laki-laki. Kalau tadi anaknya ada laki ada perempuan, anak laki-laki dikalikan kepada 2. Sebab lidzakari mislu hadil unsayain. Bagi anak laki-laki adalah 2 bagian daripada anak perempuan. Nah, itu yang tidak bisa dihijab. Jadi yang tidak bisa terhalang oleh penghabisan waris adalah hanya 1 adalah istri atau suami, kedua anak atau cucu dari anak laki-laki, dan yang ketiga adalah ibu atau ayah. Ibu dan ayah itu tidak habis, tapi hanya berkurang dari 1/3 menjadi 1/6 bagiannya. Itu para jamaah. Jadi itu berkaitan dengan hitungan-hitungannya. Kalau misalnya kita langsung menghitung kepada uang misalnya nih. Nah, misalnya sekarang kita langsung membuat satu permasalahan lagi, cara pembagiannya. Misalnya nih. Sekarang banyak istri yang meninggal, kemudian meninggalkan 3 ahli waris, ya 3 ahli waris. 1 ahli warisnya adalah suami, jelas kalau istri meninggal suami. Kemudian yang kedua misalnya ibunya masih ada, ibunya si istri almarhumah,
Yang ketiga namanya saudara. Dia punya saudara 3. Saudaranya ini, ya, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Maka dia adalah adanya saudaranya aja. Saudaranya misalnya ada 7 misalnya. 7. Yang 2 adalah laki-laki, 5 perempuan. Untuk mempermudah. Nah, berapa bagiannya masing-masing? Nah, berapa bagian suami tidak punya anak? Setengah, nisib. Nah, berapa bagian ibu? Sepertiga. Ya sepertiga, seperenam kembali, seperenam karena tidak punya anak, ya. Nah, ini adalah sisa. Nah, ini saudara adalah sisa atau asobah. Nah, gitu ya. Jadi kembali, kalau ahli warisnya pertama suami, istri meninggal, ya. Kemudian meninggalkan ibunya almarhumah, meninggalkan saudara, saudaranya nggak tanggung-tanggung, punya 7 dia, ini ngewaris. Kenapa bisa ngewaris? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak aja dia saudaranya nggak bisa. Biarpun saudara kandung nggak bisa, dia terhalang oleh anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Ini saudara anaknya, saudaranya ada 7 orang, 2 laki, 2 perempuan. Berarti kembali ke perhitungannya, asal masalah. Berapa asal masalahnya? Asal masalahnya, carilah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6 dan 2. Berarti 6. 6 dibagi 2, 6 ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 6 dibagi 6 1. Nah, 1 dengan 3 4. Berarti sisanya 2. Iya. Sisanya 2. 2 dibagi oleh saudara. Si Ahmad, si Karim, Bapak terus, dan yang dibagi apa? Bukan bagi 7 ya, dibagi berapa? Dibagi ini jadi berapa? 4. Ini tetap 5. Berarti 9, 4, 5 berarti 9. Jadi 9 dibagi 9. Kalau umpamanya uangnya kita misalkan, ya, berapa kira-kira misalnya? Misalnya uangnya 60 juta misalnya. 60 juta. Nah, 60 juta. Berarti kalau uangnya 60 juta hasil jual tirkah tadi, berarti ini berapa? 30. Ya kan, nisib kan? 30 juta. Ini 10. Nah, ini 30 dengan 10, 40, di sini berarti 20 juta. 20 juta. Ini dibagi 9. Atur saja. Nah, jadi tidak bisa itu anak perempuan mau disamakan dengan anak laki-laki. Nah, misalnya sekarang kalau kebetulan nih, karena banyak rasa apa? Rasa ingin menolong anak yang perempuan, misalnya nih. Anak itu laki-laki kebagian 2, istri perempuan kebagian 1. Lalu misalnya kebetulan anak laki-lakinya ada tadi 2, anak perempuan 1. Kalau ini bagiannya empahnya lebih besar laki-laki mau membantu, itu disamakan nggak bisa, tetap lidzakari mislu hadzil unsayain tetap. Tapi kalau mau membantu setelah pembagian faraid, maka anak laki-laki silakan membantu adiknya perempuan tadi setelah dibagi gitu. Saya kira ini jamaah yang dimuliakan Allah kaitan dengan pembagian, di antaranya seperti itu contoh-contoh dalam pembagiannya. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Izin Pak Ustadz, sudah selesai Pak Ustadz? Ya silakan dulu. Jadi ada yang tanya dulu. Demikian dari kajian Pak Ustadz Haji Juhaidi Abdullah. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, kami persilakan.
Di luar katanya. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau nanya kriteria gonogini itu bagaimana? Kan tadi hasil setelah menikah berarti hasil berdua ya Pak ya. Kalau misalnya si istri tidak kerja atau sebaliknya suami tidak kerja itu masih termasuk gonogini Pak? Pada hakikatnya, biarpun istri enggak kerja, kemudian suami yang punya gaji gitu ya, istri mah hanya di dapur ya, sumur, dapur, kasur gitu doang. Tetapi itu hakikatnya rezeki bersama. Tidak bisa, ini kan gaji gua, kata, nggak bisa gitu. Anda kan sudah berumah tangga, mah sudah bersama. Kalau dua-duanya punya gaji, berarti itu digabung aja itu hasilnya tadi. Katakanlah punya hasil berdua suami istri. Sekarang atau tadi hanya suami aja yang punya gaji, bukan berarti dia istri nggak dapat bagian, enak aja. Kalau sedangkan kan bisa saja terjadinya dapatnya hasil besarnya suami itu kan doa dari istri yang ada di rumah gitu. Makanya gonogini itu maksudnya hasil rezeki yang selama berumah tangga gitu aja, bukan bawaan masing-masing. Kalau bawaan tadi lain lagi ceritanya, maka itu dibagi dua. Artinya dibagi dua, bukan berarti kalau hati di 100 juta langsung persentase dari 100 juta, bukan. Tapi siapa yang meninggal? Ya kalau yang meninggal si suami misalnya berarti hanya 50 juta itulah ya yang diwaris oleh ahli waris. Termasuk istrinya ngewaris lagi. Istri pertama dapat bagian gonogininya 50%, dapat warisan lagi kalau punya anak kan hanya 1/8. Ya, 1/8 dari 50 juta misalnya gitu. Itu pengertian gonogini, artinya hasil rezeki, hasil selama rumah tangga, gitu aja. Kalau sebaliknya yang bekerja istri dan suami tidak bekerja juga begitu? Sama-sama tidak bekerja. Suaminya tidak bekerja, istrinya yang bekerja. Nah, sama seperti itu. Jadi umpamanya selama rumah tangga umpamanya, kemungkinan yang hasilnya umpamanya istri yang bekerja, suami katakanlah tidak punya penghasilan tetap, sama saja itu hasil rezeki selama berumah tangga tadi gitu. Apakah si istri, apakah suami yang punya penghasilan. Apalagi kalau berdua sama-sama. Itu harta gonogini itu begitu pemahamannya. Ya, jadi mohon maaf Pak Ustadz, saya masih ini. Apa tadi kan berarti ketika suami atau istri meninggal itu dibagi dulu harta gonogini jadi 50-50 misalnya. Ya. Terus baru yang diwariskan yang harta yang meninggal. Ditinggalkan oleh almarhumah saja. Ditinggalkan tadi oleh almarhum atau almarhumah ya, gitu. Ya. Bukan dari 100, bukan. Jadi yang diwaris oleh ahli waris, kalau tadi harta gonogininya 100 juta, berarti yang diwaris oleh ahli waris 50 juta. Sebagian almarhum saja kalau suami yang meninggal, bagian almarhumah saja kalau istri yang meninggal. Jadi suami yang hidup tadi sudah mendapatkan rezeki bagian gonogininya tadi. Jadi bukan kali 100 tapi kali 50. Nah, kali 50% tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik. Yang agak sedikit mungkin iya kalau umpamanya suami tanggung jawab kan suami, tapi suami kan nggak kerja, justru istri yang gajinya besar gaji. Itu kok suami enak aja. Itu tadi karena pernikahan itu kan mengakibatkan dapat waris. Dari sana landasannya. Pernikahan mendapatkan, biarpun tadi secara lahiriah suami enggak kerja, kerja sih arti kerja tapi tidak menghasilkan yang jelas ya, hanya ngerjain doang suami gitu kan. Iya, kerjanya ngerjain doang kata bapak-bapak katanya gitu, menghasilkan uang kagak itu. Bahkan mau beli rokok pun minta dengan istri, tahu-tahu udah ninggal, si istri ninggal dapat waris 50% dari hasil istri, karena tadi berkaitan dengan waris itu adalah akibat daripada pernikahan tadi kan gitu.
Ya kalau umpamanya dia nggak dapatkan mewaris apa suami kalau begitu. Kalau nggak dapat banyak udah berumah tangga begitulah rezeki bersama gitu. Berarti dibagi dua dulu rata itu bodoh gini begitu rumusannya. Saya kira gitu Bu. Ya silakan. Pak Ustadz boleh tambah Pak. Oh iya. Ya Pak Ustadz, ya, pertanyaan Pak Ustadz ya. Kebetulan ada pengalaman dari teman gitu ya Pak Ustadz. Kemudian dia itu tidak punya, dia anaknya perempuan aja, nggak punya anak laki-laki. Kemudian si istri ini bekerja, suami bekerja juga. Ketika suaminya meninggal, itu akhirnya untuk biar tidak salah itu kan ke pengadilan gitu Pak Ustadz ya, untuk bagaimana ini harta pembagiannya gitu. Dia tidak punya anak laki-laki, tapi istri ini hanya punya anak perempuan, dan istri ini bekerja, kemudian lakinya meninggal. Dari pengadilan itu disarankannya suruh misahin dulu Pak Ustadz harta istri. Baru setelah itu harta suaminya baru dibagi gitu Pak Ustadz. Itu gimana penjelasannya? Itu berarti versinya bahwa yang diwaris itu adalah penghasilan suami. Ya, penghasilan istri, suami. usul punya istri gitu. Ya. Itu ada memang berpendapat seperti itu, termasuk di pengadilan tadi. Karena si suami, si istri itu penghasilan membantu, sebab yang wajib nafkah itu adalah suami, kan ya, gitu. Ya. Sehingga yang diwaris oleh ahli waris tadi, baik atau anak maupun siapa yang ada umpamanya, maka dari peninggalan, dari gaji si suami saja, yang punya istri tidak bisa diganggu gugat. Ya. Sama dengan tadi, artinya sama dengan bodoh gini dibagi dua, itu sama kurang lebih, seperti itu. Jadi punya si penghasilan si istri mah tidak termasuk tirkah, ya, karena itu punya suami. Atau gini, duit suami, duit istri, tapi duit istri adalah sendiri. Duit istri. Ayo, ya, gitu. Memang di pengadilan begitu. Ya. Karena yang wajib nafkah itu arijalu qawamun 'ala nisa. Laki-laki tanggung jawab kepada istri. Jadi bahkan kalau dikeluarkan membantu suami gitu. Makanya tadi yang parah mah tadi, suami tidak bekerja, hanya ngerjain doang. Gitu, ngerjain istri doang. Nah, itu yang parah itu. Nah, ketika istrinya meninggal, tidak punya warisan dia, karena dia sendiri nggak punya gaji, nggak punya penghasilan. Yang istri adalah punya istri, nah, kan gitu. Ya, saya kira gitu ya. Itu tepat ya, pengadilan memang begitu, memutuskan seperti itu. Ya, mangga. Suami istri beda agama, umpamanya yang meninggal, umpamanya yang Katolik misalnya, yang meninggal umpamanya suaminya Katolik, berarti dia tidak bisa mewaris, sama berbeda agama, tidak bisa saling mewaris sama sekali. Jadi umpamanya suaminya yang non muslim misalnya meninggal, berarti dia tuh si istri nggak bisa ngewaris ke harta dia gitu. Ya kan berbeda agamanya, dia bisa mewaris. Iya. Itu secara di dalam syariat, tapi di dalam praktek di pengadilan mah lain lagi itu. Ya, kalau namanya keluarga tetap aja dapat, nggak tahu gimana caranya. Tapi dalam syariat itu begitu. Ikhtilafuddin menjadi penghalang mendapatkan mewaris. Berbeda agama terhalang mendapatkan warisan. Sama dengan tadi wali nikah tadi. Wali nikah berbeda agama tidak bisa. Umpamanya dia kan banyak agamanya non muslim, anaknya muslimah menikahkan, tidak bisa, dia harus wali hakim. Kira gitu. Makasih. Yuk, mangga Pak Haji. Oh, masih ada di sini. Bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada suatu keluarga, anaknya 8, orang tuanya udah meninggal semua. Yang 4 cewek, yang 4 cowok. Terus yang 4 ini non muslim, yang 4 muslim. Karena
yang non muslim ini merasa anaknya juga, mereka minta warisan. Kembali Bu, kembali. Ini di sini mayat ya meninggal. Yang meninggal ini muslim. Muslim semua. Muslim Orang meninggal. tuanya muslim semua. Meninggalkan anak 8, Ya, 4 laki, kalau 4 perempuan. yang Ya. yang empat non muslim, Yang mana yang non muslimnya laki yang perempuan? laki 2, perempuan 2. Oh, ya pokoknya yang non muslim itu 2 laki, 2 perempuan. Ya, yang non muslim ya. Nah. Ya. Jadi gini Pak, katanya ada masalah nih. Si mayat muslim meninggalkan anak 8. Yang 8 ini yang 2 laki-laki non, 2 perempuan non. Yang ini semuanya tadi tidak bisa mendapat warisan dari peninggalan ini. Karena tadi ikhtilafuddin, berbeda agama. Gitu. Boleh? Ya. Karena yang 4 non muslim ini merasa anaknya juga, mereka minta warisan gitu. Terus Iya. kesepakatan bersama semuanya, akhirnya yang 4 non muslim itu diminta dibagi rata. Gitu. Baik, paham dah. Pertama syar'i dulu. Syar'i dulu. Diam-diam aja nih yang 4 nih. Cowok 2, cewek 2. Jelas dia ikhtilafuddin tidak bisa digeser-geser. Tetap tidak dapat. Lalu karena ini juga mungkin berasa enggak enak. Yang 4 orang lagi, yang cewek 2, yang cowok 2, cewek 2, yang muslimah, yang muslim ya. Lalu dia umpamanya jangan dulu langsung dibagi rata. Ini paroidkan dulu. Tinggal dia yang tadi, yang muslim tadi, yang 4 orang yang dapat warisan, atur aja ngasih dia. Karena walaupun bagaimana ini semua adalah saudara dia. Hanya karena kebetulan agamanya 2 pindah ke Bali, 2 pindah ke Roma, gitu kan? Tidak di Mekah semuanya. Yang ada di Mekah Madinah ini 4 orang. Bagi dulu bagi yang 4 tadi. Ini tetap bagiannya. Kalau ini berarti ini tinggal 2 kan? Yang muslim kan tinggal 2 ya? Ya, 2 yang muslim tinggal 2, yang ini pun tinggal 2. Ini berarti harta peninggalan si mayat ini dibagi, ini menjadi 4, ini menjadi 2, jadi 6 ya. Sudah dapat bagian masing-masing ini, karena ini merasa ini saudara, hanya beda agama, tadi berarti silakan mau ngasih, atur saja. Gitu. Tidak bisa sama ngasih membantu ke sini, bisa tidak. Kalaupun umpamanya ada yang sebenarnya tidak mau ngasih, memang hak dia. Secara agama dia tidak boleh, tidak dapat warisan gitu kan. Paham nggak Bu? Jadi tetap ini hanya dibagi oleh orang 4 orang saja, 4 orang hanya tadi baginya menjadi 6 karena menjadi 6 karena ini jadi 2 kan, jadi 2 kali 2 jadi 4 ya. Setelah ini dapat bagian, karena kasihan ke saudara kandungnya berbeda din tadi, mereka ngasih ke sini ya, nggak masalah. Sedekah ke apa namanya, tidak salah. Sakit gitu Bu. Nggak bisa langsung dibagi rata, nggak bisa. Kalau langsung dibagi rata seolah membolehkan. Nah, tadi kata agama tidak boleh menerima warisan kalau berbeda agama. Makanya caranya adalah bagi dulu yang satu akidah dulu, satu agama, kemudian mereka mau ngasih karena ini saudara-saudaranya juga hanya berbeda agama, secara kemanusiaan silahkan. Berapa mau ngasihnya? Bisa mungkin lebih besar, bisa mungkin lebih kecil, bisa juga ada yang tidak ngasih sama sekali gitu. Jadi tidak bisa sekaligus udah bagi rata aja. Kalau bagi rata berarti seolah melegalkan larangan tadi. La yarisul muslim
ilal kafir, tidak bisa mewarisi muslim ke kafir, si kafir juga ke si muslim, sama dibulak-balik juga begitu. Jadi artinya dia tidak boleh langsung dibagi umpamanya 8, tapi bagi dulu 4. Setelah ini dapat bagian, maka yang tidak dapat karena berbeda agama maka boleh dikasih. Ini lain lagi, tidak pakai aturan agama itu mengasihnya. Silakan mau ngasih berapa. Bisa saja ini yang 2 orang tadi laki-laki ini, yang 2 orang yang muslim ngasih lebih gede, dia ngasihnya ke adiknya nih, yang umpamanya yang ini. Bisa saja dia lebih kecil, bisa saja nggak ngasih dia. Bisa saja seperti itu. Itu sahmud syar'i. Tapi kalau sekaligus dibagi rata itu tidak boleh. Karena tadi sudah dinyatakan bahwa berbeda agama menjadi penghalang mendapatkan warisan. Makasih. Ada Ya. dari Bapak. Pak Haji Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz mau tanya mengenai apabila salah satu daripada ahli waris itu sudah meninggal, tetapi ternyata dia punya anak, apakah mungkin anaknya juga sama haknya? Gitu kan? Masih ternyata dia kan kalau tidak ada anak kan ahli warisnya kan ada tuh anak. Cucu berarti. Ya cucu ayah dan Cucu terhalang oleh anak. Tetap ketika ahli waris ini katakanlah, nah gini, ini mayat. Bentar Pak Haji, mayat. Kemudian ini umpamanya istri. Itu mayat laki-laki ya, mayat laki-laki ini istri. Berarti ahli warisnya kan istri, ini anak. Anak ini ada 4 misalnya, laki-laki semua katakan itu. 4. Kemudian kebetulan ini yang 4 ini yang masih hidup ketika ini meninggal, yang hidup hanya tinggal yang sudah masih hidup ya tinggal 2 atau tinggal 2 atau 4 dah, 4 misalnya. 4. Yang 2 udah meninggal. Apakah dapat dia? Enggak dapat yang udah meninggal itu. Dia dapat warisan apabila yang mewariskan harta ketika meninggal dia hidup. Kalau sudah tidak ada, nggak dapat. Makanya kalau ini anaknya almarhum, katakan dari sini akan ada 2 sudah meninggal. Ya gitu ya. Anaknya 6, yang 2 sudah meninggal, yang 4 masih hidup. Ketika ayahnya meninggal, yang ini mau sudah meninggal duluan. Tapi ninggalkan anak gitu ya. Berarti kan cucunya, cucunya almarhum, maka cucu terhalang oleh anak. Kalau ini cucu ini dapat, nih anaknya sih. Katakanlah nih, yang 2 orang meninggal tadi ada cucunya di total ada sekian misalnya, ada sekian orang, berapa tuh? Ada anak 6 orang. Kalau ini dapat, nanti cucu yang ini juga nanti nuntut lagi nanti. Makanya ini hijab hirman namanya. Total nggak dapat sama sekali karena ada anak. Nah, jadi gitu. Oke, ya kalau pamannya pada saat meninggal anaknya kan masih ada. Tapi kan bentuk hartanya kan bentuk uang, bukan uang yang tidak bisa langsung dibagi. Nah itu bentuknya katakanlah mungkin rumah. Nah itu haknya gimana? Kalau itu kan belum terjual gitu. Tapi keburu anaknya udah meninggal, tinggal ada cucunya. Apakah masih berhak itu cucu itu? Yang patokannya ketika almarhum meninggal, ahli waris masih hidup. Itu aja patokannya. Ya, jadi artinya walaupun belum terjual warisnya, nah, warisnya tetap kalau itu dijual cucunya dapat hak. Gitu. Berarti ngambil hak bapaknya tadi. Yang bapaknya. Penting ketika yang bapaknya mewariskan tadi meninggal dia masih hidup. Iya, masih hidup. Tapi ketika mau dijual keburu meninggal si sini. Jadi cucu betul, dapat. Betul. Dapatnya bagian dari bapaknya. Nah, karena bapaknya tadi dapat warisan seharusnya karena keburu meninggal banyak. Sebelum dibagi keburu meninggal. Ya gitu. Jadi nanti nyebutnya bukan bagian cucu tapi bagian anak. Yang penting ketika almarhum meninggal maka anak itu masih hidup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertama saya masih ini tentang gonogini Pak. Kalau dulu kan nggak pernah dikenal dalam hukum Islam gonogini ya.
setelah hukum negara belakangan gonogini itu ada kan? Apa tuh? Gonogini. Oh iya. Dulu kan kayaknya nggak pernah ada gonogini, tapi belakangan diakomodir oleh undang-undang, maka ada istilah harta gonogini. Artinya hukum Islam ini sudah menyesuaikan diri dengan adanya hukum tentang gonogini tadi gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua ada case begini Pak. Ini almarhumah tidak punya anak. Hartanya ada tapi punya anak angkat 2. Anak angkat 2. Nah kemudian almarhum ini bersama istrinya almarhumah telah memberikan surat kepada untuk anaknya. Jadi bahkan hibah lah istilahnya. Katanya nggak punya anak. Nggak punya, anak angkat. Oh, anak angkat. Yang diambil dari kecil lah ya, dari bayi. Satu laki, satu perempuan. Jadi hartanya semua diberikan surat untuk 2 anak tadi. Almarhum itu yang laki-laki, orang tua sudah tidak ada. Kemudian saudara perempuannya masih ada 2 yang hidup. Masih ada 2, perempuan semua. Nah ini sekarang nih harta dikuasai oleh ini anak berdua nih. Anak angkat. Ini gimana Pak? Jangan dulu berlanjut, sebentar dulu. Kalau almarhum atau almarhumah ini tidak punya anak sepotong pun, baru-baru seekor, sepotong nggak dapat, lalu dihibahkan ke anak angkat. Harus ada persetujuan ahli waris yang lain. Dia kan punya saudara ini. Si mayat, dia kan punya saudara kandung kah, atau saudara seibu saja atau sebapak saja, pokoknya punya saudara. Itu ahli warisnya dia. Tidak seenak-enaknya dia karena banyak mentang tidak punya anak, dia tidak ingat dengan saudaranya, adiknya, abangnya atau pamannya atau ibunya barangkali. Dihibahkan ke sini, bahkan pakai surat. Tidak boleh menghibahkan kecuali ada persetujuan ahli waris. Tidak ada. Itu dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saudara dari almarhumah juga ada hak atas warisan itu? Iya, justru itu saudara dia karena enggak punya anak, maka muncul ahli warisnya. Kalau ini kan maksud Pak, ini almarhum bapak berarti kan, tadi punya saudara 2, ada hak berarti. Nah almarhumah ini punya banyak saudara banyak Pak, saudara. Apakah dari yang perempuan istrinya itu ada hak atas harta tersebut maksudnya? Enggak. Artinya yang meninggal, kalau suami yang meninggal berarti yang jadi ahli waris dari pihak suami. Ini dua-duanya udah nggak ada Pak Ustaz. Ya, dari pihak istri nggak dapat. Ini dua-duanya sudah meninggal. Meninggal duluan. Siapa yang meninggal duluan? Cari dulu yang meninggal duluan. Suami. Kalau meninggal suami berarti ahli waris dari pihak istri nggak dapat. Karena yang meninggalkan hartanya kan suami. Oke. Nah gitu. Paham ya? Yang meninggal suami. Karena tadi makanya kalau banyak terlambat ngitungnya, katakanlah gitu ya, sudah sadar-sadar ingin menggunakan faraid, sudah pada meninggal dua-duanya. Nah, itu tetap harus dicari siapa yang meninggal duluan. Kalau yang meninggal duluan si istri, berarti nah harta peninggalan si suami tadi baru diwaris oleh ahli waris dari pihak suami almarhum. Dari pihak istri belum kena, nggak kena gitu, karena yang meninggalkan kan suami tadi. Kalau suami yang meninggal berarti dari keluarga istri dapat itu Pak ya? Iya, nggak dapat, kan itu bukan ahli warisnya. Ahli warisnya kan dari suami. Karena suami makanya suami yang meninggal duluan gitu kan. Iya. Nah. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi ini para jamaah rahimakumullah, udah waktu sholat isya udah kelewat ini. Jadi sementara itu Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kalau umpamanya kebetulan ada mau mentasarufkan ilmu faraid dalam keluarga, tinggal cari saja nanti ahli-ahli warisnya. Katakanlah gini, pertama yang jelas faraid bisa digunakan, diterapkan apabila sudah salah seorang dari suami istri meninggal gitu. Nah, ketika yang meninggal suami berarti ahli warisnya adalah ahli waris dari suami. Kemudian hartanya tadi, harta peninggalannya, nah berarti si istri bagian berapa, kalau punya anak-anak berapa, kalau ibunya masih ada dan bapaknya berapa, itu ada aturannya. Cucu tidak dapat, kalau ada ada anak, tidak dapat warisan. Kecuali kalau anaknya tidak ada, berarti cucu jadi dapat warisan nanti gitu. Jadi memang agak Pak Haji Aisyah, aduh ribet bener katanya, memang benar. Makanya tadi kalau kebetulan tadi pertanyaan Ibu
ada yang muslim, ada yang non muslim, maka tetap yang non muslim tidak dapat warisan. La yarisul muslim al kafiro, la yarisul kafiro al muslim. Dibolak-balik tidak bisa, kecuali tadi setelah dibagi barulah kebijakan-kebijakan dari yang mendapat warisan memberi kepada adik-adiknya, saudaranya yang non muslim. Itu bisa memberi lebih besar kemungkinan, bisa juga lebih kecil, bisa juga mungkin bertahan, dia tidak mau ngasih. Ini mah hak kami, berbeda agama, bisa saja terjadi. Itu terserah mereka, tidak bisa dibawa hukum agama. Tadi makanya hukum persaudaraan saja. Saya kira inilah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ya, walaupun mungkin kurang detail, sambil kita sama-sama mencari terus bagaimana sebenarnya faraid itu diterapkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan ke depan kalau ada permasalahan dalam keluarga tentang warisan, silakan pecahkan, bawa ke majelis ini. Umpamanya nih ada yang mau melakukan, bawa permasalahannya, kita kaji sama-sama sesuai dengan rumusan-rumusan yang telah kita kaji sementara ini. Ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk materi yang hari ini tadi disampaikan. Alhamdulillah cukup membuat kita bisa melihat bahwa emang faraid itu penting, dan dari pertanyaan bahwa kita lihat bisa kita lihat bahwa yang diawatikan itu dari para kaum istri untuk faraid. Jadi karena pertanyaannya banyak dari ibu-ibu sekalian, dan untuk karena memang waktu sudah habis, mohon izin Pak Ustadz untuk bisa ada doanya Pak Ustadz untuk majelis. Jamaah rahimakumullah, yuk kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang di tahun 2026, mudah-mudahan kehidupan kita dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim rasulillah ajmain hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, semoga kita masih diberikan kesehatan dan umur yang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengikuti rutin kegiatan yang diadakan oleh Musolitas. Untuk menutup majelis ini, mari kita sama-sama doa waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.